Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cenwi Agnes Vanessa Putri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sampaikan sedikit tentang COVID-19 di Indonesia. Virus corona atau COVID-19 ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini diduga sudah menyebar sejak Oktober 2019, beberapa bulan sebelum adanya warga negara Wuhan, China yang betul-betul terkonfirmasi terkena virus corona. Setelah beberapa bulan, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2019, pemerintah China mengumumkan bahwa adanya warga negara Wuhan, China yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan sejak saat itu beberapa negara mulai tercemar atau terserang virus COVID-19 hingga virus COVID-19 menjadi wabah dunia. Pada awalnya, di saat beberapa negara sudah mengkonfirmasi bahwa warganya banyak yang terkena virus corona atau COVID-19 ini, Indonesia belum menyatakan bahwa warga negaranya ada yang positif corona. Hingga warga Indonesia menjuluki bangsa Indonesia atau negara Indonesia dengan julukan negara kebal COVID. Namun sangat disayangkan, julukan itu hanya berlaku sementara, karena beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa adanya warga negara Indonesia yang terjangkit virus COVID-19. Kasus ini pertama kali diduga bermula dari sang perempuan yang berusia 31 tahun itu bertemu seorang WNA Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Setelah kasus pertama ini muncul, mulai banyak warga Indonesia yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Pada tanggal 9 April 2020, pemerintah mengumumkan bahwa virus corona ini sudah tersebar di 34 provinsi Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sebagai kota atau provinsi yang paling berjangkit virus corona ini. Melonjaknya angka kasus virus corona ini membuat pemerintah semakin kewalahan. Banyaknya rumah sakit yang hampir tidak bisa menampung pasien-pasien COVID-19 karena kepenuhan ruangan, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun tenda-tenda darurat di halaman rumah sakit tersebut. Selain rumah sakit dan tenda-tenda darurat di halaman rumah sakit, pemerintah juga segera mencari dan menentukan tempat-tempat yang menjadi tempat isolasi pasien corona. Tempat-tempat itu adalah Wisma Atlet, Stadion Patriot Bekasi, beberapa hotel, dan beberapa puskesmas di beberapa wilayah yang sudah pemerintah tentukan untuk menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Pemerintah menduga angka kasus COVID-19 ini terus naik dengan cepat dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, adanya silaturahmi pada saat Hari Raya Idul Fitri dan juga hari-hari libur lainnya yang dilakukan untuk melakukan pertemuan-pertemuan tanpa menjaga prokes. Selain itu, banyaknya masyarakat yang abai akan prokes. Prokes atau protokol kesehatan yang merupakan mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini dalam sektor kesehatan yaitu 3T: tracing, testing, dan juga treatment. Pemerintah berupaya dengan cepat untuk mencari obat antivirus agar dapat mengobati pasien COVID-19, mengadakan kebutuhan oksigen, dan juga menyediakan dan mencari vaksinasi agar seluruh warga Indonesia segera dapat divaksinasi. Tempat-tempat usaha atau perusahaan yang di luar dari sektor esensial tersebut terpaksa harus ditutup sementara selama PPKM. Tetapi, pemerintah juga menyadari kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus berjalan setiap harinya. Untuk beberapa tempat usaha yang di luar esensial tersebut, mereka sangat mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemerintah kemudian secara berangsur melakukan pembukaan bertahap kepada perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat usaha yang di luar sektor esensial tersebut. PPKM pun ada beberapa level dan beberapa jenis. Yang pertama, dimulai dari PPKM darurat yang benar-benar menutup semua tempat usaha di luar tempat usaha esensial tersebut.
Lalu PPKM turun menjadi PPKM level 3, 2, dan 1. Namun, seiringnya dengan turunnya level PPKM tersebut, sektor-sektor atau tempat-tempat usaha di luar sektor esensial tersebut perlahan mulai boleh dibuka kembali, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat, juga membatasi jam operasional. Misalnya, mal boleh buka dari jam 8 atau dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam sudah harus tutup. Level PPKM tersebut juga akan turun jika pemerintah sudah memiliki data dan mendata bahwa angka COVID-19 ini berangsur turun. Jika angka COVID-19 ini belum turun, maka level PPKM tidak akan turun dan sektor-sektor di luar esensial tetap tidak boleh buka. Mengapa pemerintah perlu mengadakan PPKM atau pembatasan mobilitas lainnya? Dikarenakan virus corona sangat berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya. Virus corona sangat mudah dan cepat penularannya. Dan dengan diadakannya pembatasan mobilitas ini, diharapkan masyarakat dapat menjaga jarak dan tidak berkerumun dalam beberapa tempat. Dengan diadakannya pembatasan ini, diharapkan COVID-19 ini angkanya terus menurun dan membaik. Namun, segala upaya dan usaha pemerintah ini akan menjadi sia-sia jika masyarakatnya tetap abai dan juga tidak melakukan protokol kesehatan, peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah, juga hal-hal lainnya mengenai pencegahan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah menaati segala peraturan-peraturan pemerintah yang ada dalam upaya mencegah COVID-19 ini. Agar kedepannya COVID-19 di negara Indonesia berangsur membaik, angka pasien menurun, juga diharapkan wabah corona ini segera usai di negara Indonesia maupun di seluruh negara dunia. Sekian gagasan tentang COVID-19 yang bisa saya sampaikan dengan mengutip beberapa sumber-sumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.